Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi sama Bu Guru. Kali ini kita akan belajar di tema 6 tentang energi dan perubahannya, di subtema 2 tentang perubahan energi pada pembelajaran yang ketiga. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini adalah percakapan mereka. Coba kalian simak baik-baik ya. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya itu berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Jadi, begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, ada perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Dan yang pasti anak-anak jika tidak ada listrik, semua akan gelap, kita akan sulit untuk beraktivitas. Dan jika sawah kering, otomatis petani ya, itu akan mengalami kerugian anak-anak ya. Jadi petani akan merugi. Sekarang coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Kerjakan di buku tugasmu. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Nah, yang pertama, Waduk Jatiluhur itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Dan yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga sebagai irigasi atau pengairan sawah, ada perikanan dan juga sebagai tempat wisata. Untuk nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nah anak-anak, energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Untuk nomor 3, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Nah, listrik yang dihasilkan PLTA itu kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Untuk soal yang keempat, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah kekurangan air anak-anak ya. Untuk soal yang kelima, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Yang pertama, jika tidak ada listrik maka tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu. Yang kedua, tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik. Dan yang ketiga, banyak pekerjaan yang terganggu anak-anak ya. Itu adalah permasalahan yang muncul ketika tidak ada listrik. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya itu hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat.
Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, pada gerakan yang pertama anak-anak, jadi di sini berdiri tegak ya. Di sini tangannya di pinggang kedua-duanya, lalu kakinya diayunkan ke kanan dan ke kiri. Jangan lupa sambil menengok ya. Jadi semisal kaki kanan yang kita ayunkan ke kanan, kita menoleh ke kiri. Jadi sebaliknya ya anak-anak. Jadi kalau kaki kita diayunkan ke kiri, berarti kita menolehnya ke kanan. Oke, seperti itu. Untuk gerakan yang kedua, ini agak membungkuk ya tubuhnya. Tangan masih tetap di pinggang. Ya, kita meliukkan tubuh ke kanan dan ke kiri ya. Oke. Jadi di sini kita sambil melangkah ke kiri dan ke kanan gitu ya. Untuk gerakan yang ketiga, di sini agak membungkukkan badan, tangannya itu lurus ke depan ya, agak membungkuk tadi. Setelah itu tangannya ditekuk ya anak-anak. Jadi tangannya ditekuk, kaki juga ditekuk ya, sambil melangkah ke kanan dan ke kiri seperti itu. Jadi lebih jelasnya kalian bisa memahami dari urutan gambar yang ada tadi anak-anak. Anak-anak, semakin kuat gerakan pada tarian itu semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari karena menari menguras energi. Anak-anak, selesai latihan menari, Lani dan teman-teman itu berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja sama secara berkelompok dan masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Nih misalnya anak-anak ya, pukul 5 itu Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, dari sini bisa kita cari dengan cara kita mengurangkan ya. Kita mencari lama kegiatannya itu dari waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai anak-anak. Di sini tadi waktu selesainya pukul 5.30 dan waktu selesainya pukul 5. Jadi kita kurangkan sehingga di sini kita luruskan ya anak-anak. Jadi tinggal 30 saja di sini ya. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit anak-anak. Yang nomor 2, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, nah di sini tadi diingat ya, kita mencari lamanya di sini itu adalah waktu sampai dikurangi dengan waktu berangkat ya. Di sini tadi waktu sampainya itu pukul 18, lalu waktu berangkatnya ya itu pukul 7.30. Jadi kita kurangkan. Coba kalian perhatikan di sini anak-anak, kita kurangkan ya. Kita luruskan. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 3 tidak bisa anak-anak. Jadi di sini kita pinjam ya di angka yang depannya. Jadi di sini kita coret sehingga tinggal 7 di sini ya. Diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jamnya itu 60 menit anak-anak. Jadi 1760 dikurangi 07.30. Ya. Jadi ayah bekerja selama 10 jam dan 30 menit. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Coba kalian lihat. Di sini pukul 5 sampai pukul 5.30. Kegiatannya adalah mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya jelas ya anak-anak. Cara mencari lama suatu kegiatan itu kita hitung dari waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jadi di sini ada 5.30 dikurangi pukul 5, ada 30 menit. Selanjutnya pukul 5.30 sampai pukul 06.00 itu sarapan. Kita kurangkan waktu selesai sarapan dengan waktu mulai sarapan. Jadi pukul 06.00 dikurangi pukul 05.30. Hasilnya adalah, ada berapa anak-anak? Ya, ada 30 menit lamanya. Untuk selanjutnya,
pukul 06 lebih 10 menit sampai pukul 06.30 menit itu perjalanan ke sekolah. Cara menghitungnya kita kurangkan waktu sampai di sekolah dengan waktu berangkat. Jadi 06.30 dikurangi 06.10. Jadi kita kurangkan itu hasilnya adalah 20 menit. Jadi lamanya perjalanan ke sekolahnya itu adalah 20 menit. Untuk selanjutnya pukul 06.30 sampai 06 lebih 55 menit sampai di sekolah bermain dengan teman. Jadi di sini kita kurangkan ya, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Di sini 06.55 dikurangi 06.30 kita kurangkan, hasilnya berapa? Di sini ada 5, di sini ada 2. Jadi di sini kita ketemu ya, lamanya adalah 25 menit. Untuk selanjutnya, di sini ada pukul 7 sampai pukul 12.30 itu belajar di sekolah ya. Di sini dari pukul 7 sampai 12.30 itu berapa lamanya ya? Jadi kita kurangkan saja 12.30 dikurangi 07.00. Kita kurangkan saja nih anak-anak ya. Jadi, lama belajar di sekolah itu mulai dari pukul 7 sampai pukul 12.30 itu adalah 5 jam 30 menit anak-anak. Selanjutnya, lama perjalanan pulang nih anak-anak dari pukul 12.30 sampai pukul 13.00. Kita kurangkan waktu sampai rumah dengan waktu perjalanan pulang ya di sini. Jadi 13.00 dikurangi 12.30 ada berapa menit anak-anak? Ada 30 menit lamanya perjalanan pulang ya. Untuk selanjutnya pukul 13.00 sampai 13.30 itu merapikan pakaian, ganti pakaian dan makan siang. Kita kurangkan saja waktu selesai dengan waktu mulainya. Pukul 13.30 dikurangi dengan pukul 13.00. Jadi di sini lamanya adalah 30 menit. Selanjutnya, istirahat siangnya dimulai dari pukul 13.30 sampai 15.30. Kita kurangkan saja waktu selesai dengan waktu mulai. Jadi 15.30 dikurangi 13.30 itu hasilnya berapa anak-anak? Ya, ada 2 jam ya anak-anak. Selanjutnya untuk mandi sore pukul 15.30 sampai 15.45 anak-anak. Jadi kita kurangkan itu waktu selesai dengan waktu mulai 15.45 dikurangi 15.30 itu hasilnya adalah 15 menit anak-anak. Selanjutnya 15.45 sampai pukul 4 ya, pukul 16.00. Kita kurangkan saja waktu selesai dengan waktu mulainya 16 dikurangi 15.45 ada berapa anak-anak? Ada 15 menit. Selanjutnya ada kursus musik dari pukul 16.00 sampai 17.30. Di sini jelas ya anak-anak 17.30 dikurangi 16.00 itu hasilnya adalah berapa? 1 jam 30 menit. Untuk kursus musik di sini adalah 1 jam 30 menit anak-anak. Selanjutnya perjalanan pulang ke rumah ini dari pukul 17.30 sampai 17.45 kita kurangkan saja. Di sini jelas ada 15 menit ya. Untuk istirahat sambil menonton televisi dari pukul 17.45 sampai 18.00 kita kurangkan dari waktu selesai dengan waktu mulai. 18.00 dikurangi 17.45 itu hasilnya adalah berapa anak-anak? Ya, ada 15 menit. Selanjutnya dari pukul 18.00 sampai 20.30 mengulang pelajaran dan mengerjakan PR kita kurangkan saja. 20.30 dikurangi 18.00 ada berapa jam? 2 jam 30 menit. Selanjutnya ada tidur malam. Tidur malam dimulai dari pukul 20.30 sampai pukul 5.00. Dari sini kita lihat ya, dari pukul setengah 9 malam sampai pukul 5 itu ada berapa jam anak-anak? Kita kurangkan saja. Di sini dari mulai pukul 12 ya, pukul 24.00 ya, di sini sampai pukul 5 itu ada 5 jam. Kita tambahkan dengan 3 jam 30 menit. Jadi hasilnya adalah 8 jam 30 menit. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh soal untuk menghitung berapa lama kita melakukan suatu kegiatan. Gimana? Sudah paham anak-anak? Semoga dengan penjelasan Bu Guru kalian semakin memahami apa yang Ibu sampaikan. Semoga video Ibu dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.